Halo, selamat datang Kak Heni. Apa kabar hari ini? Baik Kak, meskipun agak lelah. Terima kasih sudah datang. Di sesi ini kita akan bersama-sama membicarakan hal-hal yang sedang kamu hadapi, khususnya tentang kebiasaan menunda tugas sekolah. Bagaimana? Apakah kamu nyaman kalau kita fokus ke hal itu? Iya Kak, soalnya saya sering menunda-nunda tugas. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan sedikit di konseling ini kita akan menggunakan pendekatan yang disebut CBT. Intinya, kita akan melihat bagaimana cara berpikir kamu bisa mempengaruhi perasaan dan tindakan. Lalu kita akan belajar mengganti pikiran yang membuat kamu menunda dengan cara berpikir yang lebih positif dan membantu. Bagaimana? Apakah kamu bersedia mencoba? Boleh Kak, saya mau mencoba. Bagus sekali, kamu sudah mengambil langkah penting dengan datang ke sini. Jadi di awal ini saya ingin tahu dulu, biasanya apa yang ada di pikiran kamu saat mendapatkan tugas, tapi malah menundanya? Biasanya saya itu mikir dulu, terus takut salah gitu loh Kak, jadinya saya tunda-tunda dulu tugasnya. Oh, terima kasih sudah jujur berbagi. Itu bagus karena kita bisa mulai dari sana. Jadi tujuan kita hari ini adalah mencoba melihat kembali pikiran itu, lalu menemukan cara pandang baru yang bisa membuat kamu lebih semangat dan tidak terlalu terbebani. Tadi kamu bilang sering muncul pikiran tugas ini terlalu sulit untuk saya. Menurut kamu, kalau terus memegang pikiran itu, apa yang akan terjadi? Jadi malas Bu, saya merasa nggak sanggup, jadi saya tunda-tunda. Nah, coba kita pikirkan, apakah benar setiap tugas itu menurutmu sulit? Sebenarnya enggak juga Bu, kadang kalau saya coba dulu ternyata bisa. Bagus, berarti sebenarnya kamu punya kemampuan ya. Bagaimana kalau kita ubah pikiran tadi jadi sesuatu yang lebih positif? Misalnya, tugas ini menantang nih, tapi saya bisa mulai sedikit demi sedikit. Menurutmu bagaimana? Iya, kedengarannya lebih ringan ya Bu. Sekarang soal pikiran. Kalau saya kerjakan pasti salah atau jelek. Coba bayangkan, apa benar begitu, Heni? Enggak selalu juga, kadang hasilnya lumayan. Nah, berarti kenyataannya kamu pernah berhasil kan? Bagaimana kalau pikiran itu sekarang diganti dengan tidak apa-apa, tidak sempurna, yang penting saya sudah berusaha dan belajar. Iya Bu, jadi rasanya lebih berani mulai. Kali terakhir tadi kamu bilang sering merasa lebih baik nanti saja, sekarang belum siap. Menurut kamu apa yang terjadi kalau menunda terus? Tugas numpuk, jadi rasanya makin pusing Bu. Betul, kalau diganti dengan pikiran baru, bagaimana kalau seperti ini? Lebih baik saya mulai sekarang walau sedikit daripada makin berat nanti. Iya, itu masuk akal Bu. Nah, mulai sekarang kapanpun muncul pikiran menunda, coba ingat kembali versi pikiran positifnya. Semakin sering kamu melatihnya, semakin mudah untuk langsung bertindak. Tadi kamu bilang sering berpikir, nah tugas ini terlalu sulit untuk saya. Boleh saya tanya, apa buktinya bahwa semua tugas memang selalu sulit bagi kamu? Kalau saya lihat tugasnya panjang, langsung terasa susah Bu. Oke, itu perasaanmu. Tapi coba pikirkan lagi, apakah pernah ada tugas panjang yang akhirnya bisa kamu selesaikan? Pernah sih Bu, waktu pelajaran IPS, saya kira itu susah, ternyata bisa. Bagus, jadi artinya tidak semua tugas terlalu sulit kan? Iya Bu, benar sekali. Sekarang soal pikiran lain. Kalau saya kerjakan, pasti salah atau hasilnya jelek. Apakah ada bukti kuat kalau setiap kali kamu kerjakan tugas, hasilnya pasti jelek? Enggak juga, kadang nilai saya lumayan kok Bu. Betul, jadi pikiran itu tidak sepenuhnya benar. Kalau begitu, adakah cara lain yang melihatnya itu yang lebih seimbang? Mungkin kalau saya coba dulu hasilnya bisa bagus Bu. Nah, itu sudah lebih realistis. Terakhir, pikiran lebih baik nanti saja, sekarang saya belum siap. Menurut kamu, apa akibatnya selalu akan menunggu siap dulu? Ya nggak mulai-mulai Bu, malah numpuk. Betul sekali, jadi apakah benar menunda itu membuatmu lebih siap
atau justru lebih terbebani? Lebih terbebani sih, Bu. Bagus, kamu sudah melihat sendiri kelemahan dari pikiran itu. Artinya pikiran negatifmu tidak selalu benar dan bisa diganti dengan pikiran yang lebih membantu. Tadi kita sudah menguji pikiran negatifmu dan ternyata banyak yang tidak sepenuhnya benar. Sekarang mari kita coba menggantinya dengan pikiran yang lebih positif. Pikiran pertamamu adalah, tugas ini terlalu sulit untuk saya. Menurutmu apa versi positif yang lebih membantu? Mungkin jadi tugas ini memang menantang, tapi kalau saya mulai sedikit demi sedikit pasti bisa. Bagus sekali, itu pikiran yang realistis dan lebih mendorong kamu untuk bertindak. Sekarang pikiran kedua, kalau saya kerjakan pasti salah atau hasilnya jelek. Kalau kita ubah ke versi positif, bagaimana? Mungkin tidak masalah kalau belum sempurna. Yang penting saya berusaha, dari situ saya bisa belajar. Luar biasa, pikiran itu membuatmu lebih berani mencoba kan? Iya, Bu, rasanya jadi lebih ringan. Bagus, terakhir pikiran lebih baik nanti saja, sekarang saya belum siap. Apa kira-kira versi positifnya? Kalau saya mulai sekarang meski sedikit, nanti tugasnya tidak akan menumpuk dan saya lebih lega. Kamu berhasil membuat pikiran positif sendiri. Mulai sekarang, setiap kali pikiran menunda itu muncul, coba ingatkan diri dengan versi positif yang baru kamu buat. Dengan begitu, kamu lebih siap mengatasi kebiasaan menunda. Iya, Bu, saya akan coba melatih itu. Sekarang kita sudah punya pikiran positif pengganti. Supaya lebih kuat, kita perlu latihan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau kita coba buat simulasi? Bagaimana, Henny? Simulasi yang seperti apa ya, Bu? Misalnya, bayangkan kamu baru saja mendapat tugas matematika yang cukup banyak. Biasanya pikiran apa yang ada di pikiranmu? Biasanya saya mikir, Bu, aduh ini susah banget. Mending nanti aja. Jangan kayak. Bagus, sekarang coba ganti dengan pikiran positif yang sudah kita buat tadi. Tugas ini menantang, tapi saya bisa mulai sedikit dulu. Luar biasa, Henny. Nah, apa tindakan nyata yang bisa kamu lakukan setelah berpikir begitu? Saya bisa kerjakan 3 soal dulu, Bu, hari ini. Itu sudah langkah yang sangat baik, Henny. Sekarang coba contoh lain. Kamu merasa takut hasilnya jelek. Bagaimana kamu mengganti pikiran itu? Tidak apa-apa kalau belum sempurna. Yang penting saya belajar dari kesalahan dan berusaha. Bagus sekali. Jadi tindakanmu setelah itu apa? Saya tetap kerjakan. Lalu kalau saya bingung, saya bisa menanyakan kepada teman atau kepada guru. Hebat. Jadi kita punya latihan praktis. Setiap kali muncul pikiran negatif, langsung uji dan ganti dengan versi positif. Lalu lakukan langkah kecilnya ya. Iya, Bu, saya mau coba mulai malam ini. Bagus, untuk aplikasi ke depan, bagaimana kalau kamu membuat jadwal kecil? Misalnya, setiap hari kerjakan minimal 15 menit tugas sebelum istirahat. Bagaimana, Henny? Iya, Bu, kalau dibagi begitu rasanya lebih ringan. Nah, itu namanya strategi aplikasi. Dengan latihan rutin, lama-lama pikiran positifmu akan lebih otomatis muncul. Baik, hari ini kita sudah membahas banyak hal. Mulai dari mengenali pikiran negatifmu, menguji kebenarannya, lalu menggantinya dengan pikiran yang lebih positif. Sampai latihan dan membuat strategi aplikasi. Bagaimana perasaanmu setelah sesi ini? Lebih lega, Bu. Rasanya itu lebih semangat karena ternyata saya bisa melihat tugas dengan cara yang berbeda. Bagus sekali. Jadi apa hal yang paling penting yang sudah kamu pelajari hari ini? Kalau saya menunda malah jadi lebih berat. Tapi kalau saya ubah pikiran dan mulai sedikit demi sedikit, tugas jadi lebih ringan, Bu. Tepat sekali. Itu insight yang sangat berharga untuk latihan di rumah. Jangan lupa coba kerjakan jadwal kecil yang sudah kita buat tadi ya, Henny. Minimal 15 menit sehari untuk tugas. Nanti kita lihat perkembangannya di pertemuan kita selanjutnya ya. Iya, Bu, saya akan mencoba. Hebat. Terima kasih sudah jujur dan berani mencoba hari ini ya. Saya percaya kamu bisa terus melatih kebiasaan baru ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya, Henny. Terima kasih, Ibu. Sampai jumpa. Baik, sama-sama Henny. Iya, permisi, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.